Akan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita langsung saja giliran panelis nomor 2, Dr. R. Siti Zuhro akan mengajukan pertanyaan di bidang otonomi daerah. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada semua kandidat, 4 pasangan calon. Pertama, saya melihat Kalimantan Barat, ya, ini kota yang indah. Saking indahnya sampai mendapatkan julukan Provinsi Seribu Sungai. Tapi ada kelanjutannya. Dengan julukan yang indah seperti itu, menimbulkan pertanyaan, mengapa aksesibilitas ya rumah tangga untuk air bersih itu hanya 15%. Ini bagian dari pelayanan publik. Kita tahu bahwa provinsi adalah wakil pemerintah nasional. Sebagai wakil pemerintah nasional, provinsi melakukan tupoksi yang sangat penting. Tugas pokok fungsi yang sangat penting yaitu koordinasi, pengawasan, dan bimbingan kepada semua kabupaten dan kota. Dalam konteks itu saya ingin menanyakan, pertama adalah apakah permasalahan air ini tidak menjadi isu krusial yang semestinya didorong oleh pemerintah provinsi kepada semua kabupaten kota untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat berupa sarana air itu. Silakan. Baik, waktu menjawab adalah 2 menit dimulai dari pasangan kandidat nomor urut 3. Kami persilakan. Silakan langsung dijawab. Waktu Anda sudah dimulai. Pasangan kandidat nomor urut 3. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan melakukan survei tentang sumber-sumber air bersih yang ada di seluruh Kota Barat ini. Dengan membangun perpipaan. Kami telah berpengalaman untuk membangun perpipaan ini di kabupaten kami dulu, ya. Dan itu akan kita lakukan untuk seluruh Kalimantan Barat, yaitu menginventarisasi sumber-sumber air bersih yang memadai untuk membangun perpipaan untuk pelayanan kepada masyarakat. Wakilnya ingin menambahkan? Baik, kita tahu bahwa kebutuhan air bersih ini ada kebutuhan pokok manusia. Dan kita tahu juga di dalam MDGs, itu 2015 kalau tidak keliru saya 70% rakyat di Indonesia ini sudah dapat air bersih. Persoalannya adalah bagaimana membangun ini dan pembiayaannya. Memang ini diperlukan biaya cukup besar. Antara lain mungkin ini biaya bisa kita bekerjasama dengan sistem BOT. Saya pernah ada beberapa negara menawari waktu saya di Bupati Sambas bahwa mereka siap untuk membangunkan air bersih ya dari sumber-sumber air sungai asal ini disetujui oleh pusat. Dan kita tahu gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan dari pemerintah pusat. Terima kasih. Iya, apa kendalanya Pak? Silakan. Iya, tidak sulit tapi apa kendalanya? Mengapa segitu tahun Kalbar tidak bisa mewujudkan itu? Silakan dijawab. Adalah hal yang menyangkut, pertama adalah pendanaan, kedua adalah kepedulian terhadap pelayanan masyarakat, terutama tentang air bersih. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Langsung saja kepada pasangan kandidat nomor urut 4. Terima kasih. Saya setuju pendapat Ibu. Dan beberapa kabupaten yang berada di perairan Sungai Kapuas, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau, itu Melawi, itu memang menggunakan sumber air Sungai Kapuas. Nah di daerah ini persoalannya bukan kota-kota yang ada di pinggir Sungai Kapuas, tapi adalah daerah pedesaan dan kecamatan yang di pedalaman, yang jauh dari Sungai Kapuas. Tapi yang jadi persoalan yang membuat saya setuju dengan Ibu adalah persoalan kota Pontianak. Pontianak di pinggir kota Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, tapi kesulitan air.
Dan menurut saya kesalahan paling fatal itu adalah perencanaan kota Pontianak. Kita ribut dengan air asin setiap tahun, tapi kota di Pontianak dikembang semakin menuju air asin. Baik, apa strategi dan target Bapak kalau kepilih nanti? Setelah ini saya akan mengajak bersama wali kota untuk meninjau kembali tata ruang kota Pontianak. Sebaiknya ke arah air tawar ini. Terima kasih. Terima kasih. Masih tersisa 39 detik, silakan wakilnya ingin menambahkan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Masalah air itu memang sangat penting bagi bukan hanya manusia, tapi juga hewan. Yang terjadi saat ini adalah bukan hanya sungai besar Kapuas yang kotor, tapi masalah yang selama ini adalah kesulitan kita menyadarkan rakyat adalah penambangan peti atau tambang emas tanpa izin. Jadi semua mata air sudah menjadi tidak sempurna lagi untuk diminum. Untuk ke depan, kami pasangan nomor 4 berusaha untuk mendekatkan rakyat bagaimana memperbaiki tentang sumber air bersih ini. Silakan pasangan kandidat nomor urut 1. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Selamat malam. Masalah air memang masalah persoalan dan kami telah membahas masalah ini di tingkat dunia. Di Jenewa bulan Juni yang lalu, dan ini akan menjadi persoalan bagi kabupaten-kabupaten dan akan menjadi sengketa bagi kabupaten dan kota. Oleh karena itu langkah yang kita ambil, kita membantu bersama dengan pemerintah pusat sekarang sudah membentuk Dewan Air. Nah, bersama dengan Kementerian PU, kita juga untuk ke depan bagaimana menata desa-desa yang tidak terjangkau masalah air bersih dan perumahan. Sedangkan untuk kota-kota, kita selalu membantu, tapi kita tidak langsung berhadapan dengan masyarakat. Memang ini pelayanan, tapi pelayanan yang dilakukan oleh kabupaten dan kota, bukan provinsi. Provinsi bantu duitnya saja. Baik, bisakah dilakukan terobosan yang sifatnya kebijakan yang terobosan sehingga tidak linear lalu banyak tantangan dalam hal ini? Apa terobosan Bapak kira-kira? Sedangkan untuk kota Pontianak sudah ada satu terobosan bekerja sama dengan luar negeri. PDAM-nya dapat persetujuan dari Bu Wali Kota dan Dewan. Nah ini sudah dilakukan, sedang dalam penataan. Nah ini saya tidak tahu berapa angkanya, tapi yang jelas di atas 20 miliar, Ibu. Silakan ditambah kalau ada. Cukup, Pak. Ya, boleh saya teruskan? Silakan. Sebetulnya kalau saya ingin menanyakan kembali ya, apakah untuk Kalbar ya, isu pelayanan publik dengan isu pemekaran itu lebih signifikan mana yang harus dikedepankan? Kalau saya lebih cenderung masalah air. Karena air adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu ke depan dan apa yang kami sudah lakukan sekarang akan kita tingkatkan lagi. Waktu bersama Anda sudah dengan habis. pemerintah pusat dan dunia Terima internasional. kasih. Pasangan kandidat nomor urut 2. Terima kasih. Silakan. Memang hal yang aneh Ibu, Kalimantan Barat adalah kota 1000 sungai. Hal yang aneh kalau kita masalah air bersih mengalami kesulitan. Saya sudah berkeliling beberapa daerah, kebetulan juga saya sampai ke daerah perbatasan, sama semuanya permasalahan. Persoalannya adalah komitmen. Komitmen seorang pemimpin daerah, apakah itu gubernur, apakah itu kepala daerah, kabupaten, bagaimana komitmen mereka terhadap pelayanan air bersih. Ini sangat penting sekali, di mana-mana kita rasakan sendiri, padahal wilayah kita banyak air. Itu harus kita lakukan. Nah strateginya silakan nanti. Ya, persoalan kita ini dari sumber kita catchment area ini kita sudah mulai rusak. Sehingga pada musim kemarau intrusi air asin ini jauh merembet ke dalam. Oleh karena itu yang pertama kita mengamankan sumber dulu. Sumber kita tidak hanya air sungai tetapi juga air hujan. Kalbar ini paling tinggi curah hujannya sepanjang 1 tahun. Oleh karena itu bagaimana pada musim hujan kita tampung air ini untuk dialirkan kepada desa-desa. Oleh karena itu kami punya program ke depan dan rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap air bersih adalah bagaimana nanti kita membangun embung dengan meningkatkan anggaran pembangunan di pedesaan. Dan salah satunya adalah fokus prioritasnya adalah pembangunan air bersih. Iya, sebagai ini ya, calon penantang untuk incumbent.
rencana atau program terobosan apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat gitu ya. Karena ini kalau kita bayangkan bahwa pasangan nomor 2 semua pasangan sedang melamar pekerjaan. Ibaratnya melamar pekerjaan dan jangan lupa masyarakatlah yang memiliki otoritas untuk memilih semua pasangan. Apa Silakan. yang Bapak tawarkan? Ya, kita akan melakukan percepatan melalui sinergi. Kita punya kewenangan APBD 1, Bupati punya kewenangan APBD 2, dan kita punya partner dari swasta. Ini kita akan Mohon maaf, sinergikan. waktu Anda sudah habis. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban para kandidat. Terima kasih banyak panelis. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita dengarkan yel dari masing-masing pendukung. Dimulai dari nomor urut 1. Berjuang! Supporter dari pasangan kandidat nomor urut 2, silahkan. Baik. Mohon, sudah cukup? Baik, waktunya terbatas. Berikutnya, baik. Waktu Anda terbatas, silakan pasangan kandidat nomor urut 3, para supporternya. Siap. Morkes Burhan! Morkes Burhan! Morkes Burhan! Sekali lagi. Morkes Burhan! Morkes Burhan! Morkes Burhan! Baik, dan berikutnya supporter dari pasangan kandidat nomor urut 4. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, acara ini akan semakin seru lagi. Tetaplah bersama kami.